Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja berada, saya Romo Petrus Santoso SY dari Hong Kong. Izinkanlah saya untuk memaknai perjalanan hidup yang pernah kita lewati. Tentu basic dari pengalaman adalah pengalaman saya sendiri. Selain itu, karena pengalaman ketika saya bisa mendengarkan kisah hidup, cerita, pergumulan, persoalan yang dihadapi oleh sahabat-sahabatku. Ketika saya mempunyai telinga untuk mendengarkan kisah itu, apa yang diceritakan, apa yang dikisahkan, benar-benar bisa memberikan inspirasi bagi kehidupan saya. Dan saya berani mengatakan, setiap pribadi yang bercerita itu adalah orang-orang hebat. Dan memang kita adalah orang-orang hebat. Mengapa saya katakan bahwa kita adalah orang-orang yang hebat? Karena kita bisa melewati setiap fase di dalam kehidupan dan kita menjadi seorang pemenang. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam kehidupanku dan juga di dalam kehidupan para sahabat. Misalnya, ketika kita bahagia, apa yang kita rasakan? Kita benar-benar mudah untuk mengucap syukur. Kita bisa melihat hal-hal yang begitu indah di dalam kehidupan ini. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi terkagum-kagum. Setiap hari ketika kita bercermin, apa yang kita lihat? Kita bisa tersenyum dengan bahagia, dengan gembira. Itulah sebabnya para sahabatku, ketika kita benar-benar pada perasaan itu, yaitu perasaan bahagia, tetaplah dijaga perasaan itu. Ada momen-momen yang indah di dalam hidupmu yang benar-benar bisa menggairahkan, bisa menyemangati, bisa memotivasi di dalam hidupmu. Atau pengalaman lain ketika kita sedang mengalami yang namanya pencobaan. Apa yang kita rasakan dan apa yang memotivasi diri kita. Kita mengatakan kepada diri kita bahwa kita harus menjadi orang yang kuat. Kita jangan sampai kalah dengan yang namanya cobaan-cobaan. Tetapi justru sebaliknya, dengan adanya cobaan-cobaan itu membuat kita menjadi lebih kuat. Ada hal yang lain lagi ketika kita mengalami yang namanya penderitaan. Kita juga boleh bertanya pada diri kita. Kita boleh berwawan hati dengan diri kita sendiri. Dan kita berani mengatakan, ketika aku, ketika kamu, ketika kita mengalami yang namanya penderitaan, kita harus sadar diri bahwa kita ini benar-benar seorang manusia. Kita masih mempunyai kulit yang ketika dicubit terasa sekali sakitnya. Kita masih punya telinga. Ketika telinga ini kita cubit juga terasa sakit. Kita juga masih punya hidung, dan ketika hidung ini kita pencet kita juga tidak bisa bernapas dan juga terasa sakit. Intinya adalah para sahabatku,
Ketika kita mengalami yang namanya penderitaan, kita sadar, oh iya, saya ini adalah seorang manusia. Karena saya seorang manusia, di situ juga saya sadar bahwa ada Sang Pencipta yang benar-benar melindungi saya, benar-benar memelihara hidup saya. Para sahabat, terus terang, ketika saya bercerita tentang yang namanya penderitaan, ada air mata juga yang ingin keluar. Mengapa? Karena saya tidak hanya merasakan penderitaan yang saya alami, tapi saya diizinkan oleh Tuhan untuk mendengarkan kisah-kisah penderitaan yang dialami oleh sahabat-sahabat. Maka ketika saya membawa pengalaman mereka dalam pengalaman doa saya, biasanya yang saya lakukan adalah saya sungguh serahkan ini semua kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk saya dan juga untuk para sahabat semua. Maka ketika kita mengalami penderitaan, percayalah, kita sebagai manusia senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Atau hal lain lagi, ketika kita mengalami yang namanya kegagalan. Kegagalan demi kegagalan. Apa yang kita rasakan? Kita benar-benar capek. Kita kehabisan energi. Bahkan kita kehilangan yang namanya semangat. Tapi kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Ketika saya gagal, justru ada nilai yang kita dapatkan, yaitu kita menjadi rendah hati. Mengapa? Karena ketika kita gagal, kita berani untuk memulai lagi. Kita berani untuk mencoba lagi. Kita berani untuk bangkit lagi. Kita kemudian menemukan banyak alternatif ketika kita gagal. Tapi benar, kegagalan membuat kita capek, membuat kita menjadi lelah. Tapi saya, kamu, kita harus bangkit. Dan dengan yang namanya kegagalan membuat kita menjadi lebih rendah hati. Lalu yang terakhir yang mau saya katakan adalah ketika kita menyadari di dalam kehidupan ini 24 jam ada Tuhan di sekitar kita, dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Saya suka dengan istilah yang seringkali saya ungkapkan demikian. Start with Jesus, walk with Jesus, and end with Jesus. Kalau kita sudah mulai berjalan, mulai dengan Yesus, mulai dengan Tuhan Yesus, maka komitmen kita adalah kita harus tetap berjalan dengan Dia. Dan ketika kita berjalan dengan Dia, komitmen selanjutnya adalah saya harus mengakhiri perjalanan hidupku ini, perjalanan imanku ini bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yakinlah, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kemenangan. Kita akan mendapatkan keselamatan. Dan bahkan saya berani menjamin untuk para sahabat semua, pada saat dirimu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, sebenarnya kita sudah menjadi seorang pemenang. Dan lihatlah apa yang saya pakai ini. One Holy Catholic and Apostolic. Itulah sebabnya saya terus menyemangati para sahabat semua. Silahkan, di dalam perjalananmu, berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kamu tahu, you are the best.